Fakultas Hukum Universitas Lampung. Baiklah, untuk minta waktu kepada Pak Bram, waktu dan tempat dari silakan. Saya awali dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang terhormat Bapak Camat Abdul Tinggi, yang pada kesempatan ini lagi di luar, Bapak Mansur SE, yang kami hormati Bapak Asy Intel Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Bapak Ikadep di Ari Atmaja, Sarjana Hukum Magister Hukum, yang kami hormati dari Intel Kepolisian Resort Lampung Utara, Bapak Suhaili, yang kami hormati ada dari Kodim Bapak Suroto, dan ada dari Kesbangpol Bapak Sujaini MM dan Bapak Swisno. Pada tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak Ibu, saudara-saudara yang hadir pada kesempatan ini yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah berkat rahmat dan hidayahnya, karena hidayahnya lah pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk mengikuti kegiatan ini. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya. Semoga kita yang hadir di sini diselamatkan di yaumil akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Izin Bapak Ibu, saya mau menyampaikan sekilas tentang Undang-Undang Ormas, dan izin juga kepada para narasumber. Bapak Ibu, di sini saya bukan menggurui, sama seperti Bapak Suhaili, menyampaikan informasi seperti itu tentang Undang-Undang Ormas tahun 2017. Yang sebelumnya itu Undang-Undang 17 tahun 2013, Jangto nomor 16 tahun 2017 tentang organisasi masyarakat. Itu di slide saya bisa dilihat ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Nanti bisa dengan ringkas atau tidak saya sampaikan. Yang pertama tentang pendirian ormas, yang kedua tentang ormas berbadan hukum dan tidak berbadan hukum, ada hak ormas, ada kewajiban ormas, larangan terhadap ormas, sanksi administrasi dan sanksi pidana. Tadi sekilas sudah disampaikan oleh Pak Suhaili. Kalau ada ormas yang nakal, harus seperti itu, tidak kooperatif, ya, itu bisa dibubarkan oleh pemerintah. Khususnya di sini Kemenkumham seperti itu. Baik Bapak Ibu, ini bicara filosofi sedikit. Indonesia merupakan negara hukum, itu jelas pasal 1 ayat 3 di dalam UUD 45. Jadi di dalam UUD 45 ini sudah termaktub Bruno Pancasila yang kita ketahui, yang kita sudah paham itu isinya apa. Dan dari Pancasila itulah turun seperti itu. Ada UUD 45, ada undang-undang seperti itu, dan seterusnya sampai aturan di desa seperti itu. Terus kalau berbicara hukum sendiri Bapak Ibu, sebelum adanya hukum itu dahulu ada namanya norma-norma. Norma-norma inilah yang diteladani, norma-norma inilah yang dijunjung seperti itu. Karena tergerus dan tergerus, maka lahirlah banyak peraturan perundang-undangan, undang-undang seperti itu. Undang-undang ormas, undang-undang kepemudaan, undang-undang ITE, undang-undang tentang pornografi, dan seterusnya. Karena KUHP seperti itu tidak bisa, dalam artian tadi tidak mencakup secara keseluruhan mengatur ketertiban masyarakat, maka lahirlah undang-undang seperti itu. Terus kalau di slide itu ada pengertian hukum Bapak Ibu. Hukum ialah norma peraturan perundang-undangan, baik tertulis maupun tidak tertulis, untuk mengatur segi-segi kehidupan dan pergaulan di dalam masyarakat. Substansi di dalamnya mengandung unsur pemaksaan, perintah,
larangan dan sanksi bagi orang dan badan hukum yang melanggarnya. Di tadi di dalam bermasyarakat, di dalam kehidupan kita nggak boleh dalam artian melanggar hak asasi orang lain, mengambil kepemilikan orang lain dan seterusnya. Karena apa? Selip-selip kita dilaporkan pihak yang berwajib, APH, aparat penegak hukum, kepolisian, baik itu yang umum yang ada di KUHP, ya kan, ada kejahatan, ada pelanggaran di situ, maupun yang ada di undang-undang. Bapak Ibu, peraturan perundang-undangan atau undang-undang sangat banyak seperti itu. Tinggal kita tadi melihatnya jeli. Jangan sampai keseharian kita, aktivitas kita ini melanggar aturan yang ada, undang-undang yang ada. Ketika kita sudah tahu tentang undang-undang tersebut tapi kita langgar, kita melakukan kejahatan, siap-siap diproses. Seperti itu, dengan kepolisian, dengan kejaksaan. Lanjut Bapak Ibu. Tadi saya ngomong tentang undang-undang. Jadi kalau di dalam pasal 7 ayat 1 Contoh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, ini ada hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi hierarki peraturan perundang-undangan ini yang harus kita ketahui Bapak Ibu. Tadi kata Pak Suwali tadi, kita santai aja dalam acara ini, yang penting tadi masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, seperti itu. Paling tidak, pernah saya tahu, pernah saya dengar seperti itu. Walaupun tadi praktek dan implementasinya masih belum dapat benar seperti itu, nggak apa-apa. Jadi kalau di dalam hierarki peraturan perundang-undangan tadi yang paling tinggi, yang paling pertama itu UUD 1945. Terus yang kedua ada ketetapan MPR. Yang ketiga ada undang-undang. Nah, kesempatan ini saya ingin sampaikan tentang undang-undang ormas seperti itu. Terus undang-undang ini ada juga Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dulu undang-undang nomor 17 tahun 2013. Sekarang Jamto itu disempurnakan lagi, diganti, yang lama enggak dihapus semua, menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang ormas itu sendiri. Terus juga ada peraturan pemerintah, ada PP, ada peraturan presiden, ada peraturan daerah dari provinsi, tingkat 1, tingkat 2 kabupaten, kota sampai ke desa. Jadi aturan-aturan tadi yang disosialisasikan, yang sudah menjadi lembar negara, mau nggak tahu, suka nggak suka, ketika dia sudah diundangkan, sudah dilembar negarakan, wajib kita tahu seperti itu. Kalau kita kena tilang misalkan karena kita nggak tahu dan seterusnya, nggak boleh lagi, wajib kita tahu kalau sudah diundangkan seperti itu Bapak Ibu. Nah tadi sedikit Pak Suhaili sudah banyak berbicara tadi tentang masalah hak asasi manusia. Setiap orang itu bebas ya, mengemukakan pendapat, berserikat, berkumpul dan seterusnya, tapi harus ada aturan yang ditaati, aturan yang diikuti seperti itu. Jadi semuanya itu sudah diatur di dalam UUD 45 di pasal 28 ya kan, pasal 28C ayat 2, pasal 28E ayat 3, pasal 28J ayat 2. Sekilas saya bacakan: kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Nah, tadi, jadi setiap aktivitas kita dan seterusnya itu sudah dilindungi juga oleh undang-undang. Kalau dalam hukum itu ada namanya ajas legalitas, mulum delicto, molapuna, sinus legia, kriminali. Jadi kita bebas ngapain aja, selagi nggak ada aturannya. Jadi kita nggak bisa. Dalam artian di sini kita kena delik tindak pidana. Tetapi tadi ketika sudah ada aturannya, sudah ada undang-undangnya, sudah ada peraturannya, daerah, peraturan bupati yang paling bawah seperti sampai desa. Nah, kita harus ikutin aturannya, taatin. Karena apa? Biasanya aturan tersebut ada sanksi administratif sampai dengan sanksi pidana seperti itu. Nah ini filosofinya di dalam undang-undang ormas itu sendiri Bapak Ibu. Terus juga di dalam UUD 45 saya bilang tadi ada Bruno di dalam itu Pancasila seperti itu. Di dalam UUD 45 sudah ada turunan dalamnya semuanya.
Jadi kalau ada turunannya yang nggak mengikuti Bruno Pancasila dan UUD 45 itu bisa dibatalkan seperti itu, sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia ini sendiri. Nah, dari pasal-pasal yang ada yang sudah saya sebutkan tadi, turunlah aturan undang-undang. Ada undang-undang perkoperasian, ada undang-undang tentang perseroan terbatas PT, ada tentang yayasan, ada tentang partai politik, pemuda, ormas, dan kesejahteraan sosial. Nah, ini berkaitan dengan tadi hak asasi manusia. Ini berkaitan dengan setiap orang bebas bersikap, berkumpul, dan mengungkapkan pendapat tadi. Jadi kita sebagai masyarakat bangsa Indonesia dilindungi juga oleh undang-undang tadi. Tapi tadi ada aturan main seperti itu. Jangan kita seago-ago, jangan kita semau-mau ngambil tanah orang, ya kan, merusak tanah orang, bisa disikat seperti itu. Ini APH atau tadi ajukan juga ke pengadilan pidana perdata seperti itu. Kembali lagi di dalam undang-undang ormas ini Bapak Ibu ada beberapa poin ini yang sudah saya tulis dan rangkum. Arah kebijakan peraturan hukum organisasi kemasyarakatan, saya bacakan aja Bu, poinnya saya yang ngelantur mana-mana. Slide arah kebijakan peraturan hukum organisasi kemasyarakatan, memperkuat jaminan hak berserikat dan berkumpul bagi warga negara. Tadi contohnya banyak ormas-ormas seperti itu yang sudah familiar di Agung Tinggi, ada GMBI, ada LIPA, ada BAPA, Pospera seperti itu. Mungkin ada LSM juga seperti itu yang sudah familiar. Tujuannya bagus, baik, ya kan, cek balance seperti itu. Jadi biar ada transparansi, biar ada keterbukaan dari perangkat desa, perangkat daerah.